Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di kampus SMK PGRI Subang setelah 3 bulan kalian PKL. Ini pertemuan pertama kita, tatap muka pertama kita setelah kalian pulang di PKL. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum Bapak melanjutkan pada tahapan materi kita pada siang hari ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada teman-teman yang masih belum kembali dari PKL. Yang Bapak panggil namanya, silakan angkat tangannya ya. Agni Tiara masih PKL. Amelia Tasya, kemudian Anggita Siva Jurianti masih PKL. Kemudian Davina Tadia Putri, Dea Apriliani, Dila Hasana, Tiska Ridea, Ridwan, Angga, Ahmad. Terima kasih ya. Yang lahir di sini sekarang semua pada sehat? Alhamdulillah. Ya. Ada yang sakit? Gak ada. Oke. Barangkali ada yang ada di sini sakit, Bapak perlu P3K ya untuk ada di sini. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita sudah masuk pada materi baru ini setelah kalian keluar di PKL. Ini tentang menyampaikan nasihat yang baik di dalam Islam. Menyampaikan nasihat yang baik dalam Islam melalui apa? Khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum Bapak melanjutkan, barangkali ada yang pernah dengar apa itu khutbah, tabligh, dan dakwah? Silakan, boleh angkat tangannya. Khutbah. Ya, apa itu Ridwan? Menurut saya, khutbah adalah ceramah atau pidato yang disampaikan pada. Boleh sambil berdiri? Iya. Ya. Boleh? Silakan. Apa Boleh, Pak? Ya. Menurut saya, khutbah adalah ceramah atau pidato yang disampaikan kepada jamaah atau yang bisa disebut dengan kita jamaah Jumat yang berdasarkan rukun dan syariat yang tertentu. Luar biasa, tepuk tangan. Barangkali yang lain ada yang pernah dengar apa itu khutbah, tabligh, dakwah? Silakan. Tidak? Oke. Ada? Dengar? Oh iya, tabligh akbar. Kan ada tabligh akbar? Baik. Luar biasa sekali. Anakku sekalian, pada kesempatan siang hari ini ya, kita akan mempelajari, sudah ada tampilan gambar di depan kalian. Kita akan mempelajari tentang kompetensi menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Seperti apa cara menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut? Mari kita masuk ke dalam tahapan materi. Iya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3 pembahasan. Ya, Bapak akan khususkan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang 1. Kaidah-kaidah pembuatan naskah khutbah. Ya. Yang kedua, mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, membiasakan khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Selanjutnya, nah, di sini anak-anakku sekalian bisa membacanya. Tolong yang paling belakang, tadi nama siapa? Angga, kalau berdiri Angga. Angga silakan baca. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. 1. Khutbah. Khutbah berasal dari kata khotbah. Khotbah. Ya, terus yaktubu. Khutbatan bermakna memberikan nasihat dalam kegiatan
ibadah. Luar biasa, tentang luar biasa. Coba tadi yang di kanan, siapa namanya tadi? Jarang berbicara. Yang Jahra tahu kegiatan-kegiatan ibadah itu seperti apa? Sholat, mengaji, beribadah, ya, iya, betul. Terima kasih pertama. Ini Sarah ya? Boleh berdiri Sarah? Sarah, nasihat itu nasihat apa aja biasanya bisa disampaikan? Nasihat itu untuk seperti apa menurut Sarah? Ya belajar yang baik, ya nasihat apa lagi? Yang sering Sarah dengar. Sarah pernah mendapatkan nasihat? Pernah. Apa aja nasihatnya? Harus sekolah yang benar, ngaji yang benar, belajar di sekolah yang benar, gitu ya. Baik, terima kasih Sarah. Nah, siapa namanya? Retna pernah memaknai nggak suatu nasihat dari orang lain? Pernah terngiang nggak nasihat apa nih yang paling Retna ingat selama di kelas 2 ini? Nasihat tentang apa? Dari siapa? Dari mama, dari guru. Mama menyampaikan waktu itu pada saat kapan? Lagi apa kondisinya? Waktu mau berangkat sekolah. Kegiatan berangkat sekolah dari rumah ke sekolah itu juga ibadah. Baik, gitu ya. Tapi ini khutbah itu ya berasal dari kata khotobah yakhtubu khutbatan, yang artinya memberikan nasihat pada saat kegiatan ibadah. Yang harus kalian tahu kegiatan ibadahnya apa aja ketika ada khutbah. Satu, sholat Jumat, jangan ada khutbahnya ya. Wukuf, kemudian Idul Fitri, kemudian apalagi sholat sunnahnya Idul Adha, kemudian nikah, itu ada khutbahnya, ya. Selanjutnya, karena tadi ada 3, ada khutbah, tabligh dan dakwah, ya. Bapak ingin fokus kita membahas tentang khutbah terlebih dahulu. Khutbah, di sini pentingnya khutbah, bisa dibaca, boleh berdiri? Silakan dibaca ya. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga memiliki peranan yang sangat profesional dalam menyampaikan dakwah Islam dengan materi yang dibutuhkan oleh hadirin. Maka sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan. Boleh berdiri? Iya, silakan. Tolong dibaca hal-hal berikut yang harus dimiliki oleh seorang khatib. 1. Seorang khatib harus memahami akidah. 2. Seorang khatib harus memahami fikih. 3. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat. 4. Seorang khatib sepantasnya adalah seorang yang soleh. Baik. Terima kasih tepuk tangan ya. Ini khutbah. Khutbah itu pekerjaan atau istilahnya adalah sifatnya ya. Khatib adalah profesinya, kerjaannya khatib. Gitu. Seorang khatib, seorang teladan itu harus betul memahami akidah, memahami fikih, memahami keadaan masyarakat, dan juga sepantasnya adalah orang yang soleh. Kebayang seorang khatib tidak paham akidah, tidak paham fikih, tidak paham masyarakat sekitar, tahu-taunya jadi khatib. Ini diharapkan, itu diharapkan, ini diboleh, tidak boleh, itu boleh sebagainya. Sehingga membuat pergojolakan di masyarakat. Ini yang diharapkan dari seorang khatib. Baik. Ini pentingnya khutbah ya. Selanjutnya, ketentuan khutbah. Di sini ada syarat sebagai khatib. Pertama, jelas syarat sebagai khatib itu harus Islam. Yang kedua adalah balik. Apa itu balik? Balik adalah seseorang yang sudah cukup umur untuk dinyatakan akil balik, ya. Kemudian berakal sehat. Jelas tidak boleh orang yang gila
tidak sehat akalnya. Kemudian mengetahui ilmu agama. Selanjutnya itu syarat khotib ya. Kemudian yang kedua, syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Sama pelaksanaan berarti pelaksanaan sholat Jumat, gitu ya. Pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua apa? Khotib. Yang kedua di antara dua. Yang ketiga dengan suara yang keras dan jelas, karena ini implikasinya adalah masyarakat berjamaahnya banyak, gitu. Harus jelas. Yang keempat apa? Tertib. Ada urutannya ya, dari mulai hamdalah sampai doa di akhir. Itu nanti ada kita bahas ya. Selanjutnya rukun khutbah. Boleh baca satu? Dua? Ketiga? Keempat? Lima? Yang keenam? Berdoa pada khutbah kedua. Baik. Sunnah khutbah. Boleh baca semua? Boleh duduk? Boleh. Kalau khotibnya tidak mampu berdiri. Di satu kampung tidak ada lagi orang yang bisa menjadi khotib, cuma ada si Bapak Eta, tapi dalam keadaan sakit, tapi dia masih mampu untuk menyampaikan khutbahnya. Maka boleh duduk, ya. Nah, ini di akhir kita harus sudah bisa mempraktikkan perilaku-perilaku yang mulia. Dari rentetan materi khutbah tadi, ujungnya seorang peserta didik itu harus mampu bisa menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tahu, tapi harus bisa menjadi orang yang baik. Seperti apa? Boleh berdiri? Siapa tadi? Rehan, boleh berdiri? Baca yang pertama. Ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Bagaimana ditanya, bacaan yang dibacanya serta urutannya. Dengan memperhatikan khatib secara betul, diharapkan suatu saat nanti bisa tampil sebagai khatib pada waktu sholat Jumat. Terima kasih Bu Tengah. Itu. Kebanyakan fenomena di kita bahwa peserta didik khususnya kaum Adam pada saat melaksanakan sholat Jumat, pada saat khotib menyampaikan khutbahnya itu pada main-main, bercanda dan lain-lain lah. Hal-hal yang tidak perlu dilaksanakan karena ketentuannya adalah ketika khotib menyampaikan khutbahnya tidak boleh ada yang berbicara sepatah kata pun dan bergerak ke sana kemari. Karena itu dihitung sebagai masuk ke dalam runtutan sholat Jumat. 2 rakaatnya adalah pada saat mendengarkan khutbah. Yang kedua, boleh Ridwan berdiri? Baca. 2. Melibatkan diri secara aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam atau Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan lain-lain, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Ada yang pernah ikut aktif jadi panitia Isra Mi'raj? Ada. Terima kasih luar biasa ya. Yang di sini jadi panitia apa ke PHBI? Ada proyek lagi? Belum. Paling jadi penonton. Gak apa-apa ya. Kita menuntut ilmu itu al-ilmu tolakul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai lihat lahat. Tidak ada batas waktunya untuk ilmu. Selama kita punya nafas dan sampai kita mau meninggal, kewajiban kita sebagai umat Islam wajib menuntut ilmu. Yang ketiga, ya boleh berdiri. Bacakan ya.
kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Luar biasa. Tangan kerja ya. Jadi perilaku-perilaku mulia ini harus mulai bisa dicontoh dan dilaksanakan oleh kalian setelah selepasnya kegiatan belajar kita. Ketika pulang ke rumah harus sudah mulai bisa apa? Memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, di karang taruna, di dakwah kampus dan lain sebagainya. Inisiatif. Pokoknya saya harus menjadi inisiator, ketua panitia penyelenggara kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj tahun 2023. Nah, seperti itu. Karena Rijal Subahul An, Rijal Gor. Hari ini kalian masih anak-anak mungkin, tapi besok, lusa kalian akan menjadi pemimpin. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Dimulai dari niat untuk ikut terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Baik, mungkin ini kayaknya ngantuk. Boleh berdiri dulu semua? Ya. Siap ya? Ya. Masih ingat yang SMK PGRI Subang? Masih. Baik, boleh angkat tangannya? SMK PGRI Subang? Sikap berprestasi. SMK PGRI Subang? Yes. SMK PGRI Subang? Luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Masih ada yang ngantuk? Tidak. Masih ada yang ngantuk? Tidak. Baik. Terima kasih dulu semua ya. Nah, kita masuk pada evaluasi pembelajaran pertemuan pertama ini. Di situ silakan ikuti petunjuk sesuai dengan petunjuk kerja pada rubrik LKPD. Bapak ingin kalian berkelompok, satu kelompoknya 4 orang, ya, boleh 3 orang. Kemudian nanti mejanya dibuat ditempelkan. Bapak akan memberikan LKPD ke masing-masing kelompok. Siap semua? Ya. Baik. Jelas. Mau isinya sama juga boleh, tapi tugasnya masing-masing ya. Bapak akan memberikan LKPD untuk masing-masing peserta didik. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah praktek membuat dan mengubah, walaupun belum selesai ya. Nah itu nanti pekerjaan itu bisa dibawa ke rumah untuk nanti di pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi rangkaian teks khutbah yang sudah kalian buat. Dalam tahapan terakhir ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa sekecil apapun ada kebaikan dalam hati kalian, itu perlu disampaikan kepada orang lain. Karena dakwah, khutbah dan tabligh itu tidak mesti harus menunggu momen terlebih dahulu. Bapak ingat nasihat, ungdur ma qola wala tangdur man qola. Lihatlah perkataannya, bukan melihat siapa yang berbicara. Intinya apa? Ketika kita punya hal yang baik yang perlu disampaikan kepada orang lain, segera sampaikanlah. Itu adalah salah satu hikmah dari kita menyampaikan nasihat baik di dalam Islam. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf dan kekurangan. Pertanyaan-pertanyaan kalian tadi mudah-mudahan bisa Bapak selesaikan dan Bapak jawab di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.